Selamat malam, salam sejahtera, salam damai sejahtera selalu untuk kita semuanya. Dan senang sekali akhirnya bisa kembali lagi ya. Kalau tadi sudah menjumpai Ana bareng teman dari Pangandaran. Nah hari ini malam hari ini Ana kembali tidak sendiri. Nah selalu ada banyak teman ya. Enaknya itu ya banyak teman, banyak saudara. Nanti kalau berkunjung bisa itu. Kalau berkunjung ke Jawa Timur bisa mampir ke saudara atau teman yang Jawa Timur. Nah, kalau yang ada di luar Jawa seperti kali ini, nah kita berkunjung juga ya, tapi berkunjungnya jarak jauh. Ya, kita sapa dulu ya. Kali ini Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita dari jauh sana ya, di daerah Agam. Itu ada di Sumatera Barat ya. Kita kenalan dulu dan nanti buat teman-teman yang ingin gabung, ingin bertanya nih kepada Kak Erli atau juga mau memberikan komentarnya tentang obrolan kita malam hari ini boleh. Langsung aja tulis di kolom komen. Yuk kita sapa dulu untuk Kak Erli. Assalamualaikum Kak Erli. Waalaikumsalam, terima kasih dapat bergabung hari ini. Iya, sehat-sehat ya Kak Erli malam hari ini. Alhamdulillah sehat. Di sana lagi musim apa Kak? Kalau di sini musimnya campur. Ada sedang padi, sedang tanam, ada juga yang panen, masih ada juga sayur-sayur, cabai, semuanya campur. Gitu. Kebetulan pada musim hujan sekarang. Sekarang hujan Kak di sana? Iya. Oh, di sini sudah tidak ada hujan ini. Panas Kak, panas tapi kalau sudah mulai malam sih lumayan dingin banget, tapi nggak ada hujan kalau di Jawa Timur ya. Ya, Kak Erli, kita perkenalkan dulu ini adalah Kak Erliati ya. Kak Erliati Nur ini beliaunya ini dari Sarekat Pengorganisasian Rakyat atau biasa dikenal dengan SPR. SPR. Kalau tidak salah, ini mulai dibentuk pada tahun 2016 ya. Kalau tidak salah, itu di Bogor ya, Jawa Barat ya. Salah maaf, di Cianjur Jawa Barat. Dan itu kalau tidak salah dihadiri oleh 35 orang utusan dari berbagai provinsi ya. Baik itu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, pokoknya ada banyak orang di sana. Dan kalau tidak salah ini untuk awal-awal ini didampingi oleh teman-teman Bina Desa, ada Mbak Wiwi di sana ya, atau nama aslinya sebenarnya Dwi Astuti. Dan pada kongres pertama saat itu sampai dibentuknya SPR untuk awal itu akhirnya terpilih ada Uni Nining Erlina Fitri ya Kak ya, yang terpilih menjadi ketua SPR pertama kali. Oke, nah selanjutnya Kak Erli bisa cerita kira-kira SPR sejauh ini apa sih yang menjadi misi atau yang menjadi kegiatan atau fokus utama yang dilakukan oleh Kak Erli sama teman-teman SPR ini apa? Monggo Kak, silakan. Sebenarnya saya bergabung di SPR tahun 2016 ya. Waktu itu bergerak bidang pertanian, ya, terutama dengan pertanian organik dan juga dengan pertanian yang saya ikuti dari SPR adalah masalah pertanian organik. Cuman itu yang dari kawan-kawan juga masalah pemberdayaan perempuan juga. Jadi jadi fokusnya ke pertanian ya Kak ya. Iya, pertanian. Kalau di area kerjanya ini di mana saja Kak? SPR. Sebentar, lagi azan. Kita dekat masjid, lagi azan. Oh iya, di sini sudah selesai. Soalnya ini ya, lebih duluan sini ya. Dengan kita
Nah, lanjut. Ya bagian pertanian lah di SPR, dan juga kami di Sumatera Barat, SPR di Sumatera Barat juga khususnya Agam yang mengembangkan pertanian alami khususnya. Jadi Sebagian besar petani apa saja Kak yang ada di sana? gimana? Sebentar Kak, memang ini ada suara azannya cukup keras ya. Kita tunggu sebentar ya. Cukup keras ini suara azannya. Sudah selesai kah suara azannya? Belum. Jadi ini dekat dengan masjid ya, rumahnya Kak Erli ya. Iya. Udah selesai Kak adanya? Sudah kan? Udah. Oke. Nah, oke, Kak Erli bisa dilanjut. Sebentar, masih keras suara adanya ya. Iya. Di sana ada petani apa saja Kak? Petani Oke, kita sabar dulu ya, kita tunggu. Ya, sahabat KR53, kebetulan di tempat KRI kali ini masih ada adzan Isya ya yang berkumandang cukup keras di kita, jadi mesti kita break sejenak ya sampai suara adzannya selesai dan kita bisa melanjutkan obrolan kita pada malam hari ini. Coba sebentar. Oke, kita sabar dulu ya karena ini memang masih ada adzan yang cukup kencang di telinga kita ya. Jadi mesti sabar dulu sampai adzannya benar-benar selesai. Udah. Sudah ya? Udah. Oke. Iya. Nah, Kak Erli bisa dilanjut saat ini di Agam di daerah Kak Erli sendiri kebanyakan petani saat ini lagi bertanam apa saja, Kak? Lagi, iya maksudnya kurang jelas tadi. Yang saat ini kalau petani-petani yang ada di daerah sana, di daerah Kak Erli, lebih banyak ini bertanam apa saja, Kak? Padi. Padi ya, mayoritas Iya. padi. Iya, 75% padi, ada tuh baru palawija, baru sayur-sayuran. Kalau peternakan Gimana? kalau yang beternak atau Kurang jelas ya? Iya, suaranya keras. Iya, kalau yang beternak Kak, di sana ada nggak yang beternak ayam atau beternak ikan atau beternak bebek? Ada nggak Kak di daerah sana? Ternak ayam, bebek, ya cuman
Ya memang untuk pemanfaatan pekarangan rumah itu aja, khusus untuk usaha nggak ada di sini. Cuman ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baru pada umumnya. Kalau sejauh ini ya, kakak ketika melakukan pendampingan atau bukan pendampingan ya, pengorganisasian masyarakat nih. Nah, kira-kira kesulitan atau persoalan apa sih yang ditemui kakak di lapangan? Kesulitannya itu, kalau ditemuin di lapangan kesulitan ya kebetulan ini saya mendampingi kelompok ya. Mendampingi kelompok memang kesulitannya masalahnya yang pertama lahan. Lahan umumnya itu kelompok petani umumnya penggarap gitu. Jadi susah apalagi untuk pertanian organik, susah untuk pada yang punya lahan itu untuk menyatukan visi gitu, menyatukan tujuan kita itu susah. Jadi kesulitannya memang itu yang utama lahan. Ya, kalau persoalan-persoalan lain terkait dengan pupuk, kemudian pestisida, ada nggak kak? Pupuk juga kalau pupuk kimia memang juga sulit, apalagi pestisida makin lama makin mahal ya kalau kelompok ini. Tapi itu makanya menganjurkan pemanfaatan itu pupuk-pupuk alami. Tapi kelompok sudah mulai beransur-ansur ke pupuk alami, pemanfaatan tanaman-tanaman yang ada, pemanfaatan yang ada di sekitar kita itu aja gitu. Tapi sudah dianjurkan ke kelompok-kelompok. Bahkan sudah ada kelompok yang juga menanam padi organik juga, sayur-sayur organik juga. Kalau ini Kak Erli, kalau terkait dengan tema kita hari ini pemanfaatan lahan sempit ya. Nah kalau di daerah Kak, terutama di daerah perkotaan itu kan biasanya mereka tidak punya lahan yang luas ya Kak Erli, sehingga harus memanfaatkan lahan yang ada atau pekarangan rumah lah ya, baik di depan atau di belakang. Sejauh ini bagaimana Kak Erli melihat teman-teman atau keluarga-keluarga yang ada di sana memanfaatkan lahan sempit ini untuk bertani atau minimal itu menanam sayur-sayuran kah atau beternak di belakang rumah, ada nggak yang seperti itu Kak? Ya memang itu ada, khususnya kelompok khususnya kelompok yang saya ikuti itu yang ada kelompok saya yang dampingi KWT Nurul Umi, itu khusus untuk pemanfaatan pekarangan rumah atau di lahan yang sempit. Karena kami anggota tidak mempunyai lahan sawah, jadi kami khusus untuk pekarangan rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya udah selesai. Ya ya bang. Kak bisa diulang tadi suaranya agak keras sama suara Iqomah tadi. Iya. Ya tadi masalah pemanfaatan pekarangan rumah atau lahan sempit. Umumnya yang kelompok yang saya ikuti itu kelompok KWT pada umumnya di sini adalah dengan kelompok pemanfaatan lahan sempit, cuma menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah. Itu pun sudah kami terapkan, ada beberapa 3 kelompok yang kami dampingi. Iya. Sejauh ini bagaimana respon dari orang-orang yang sudah mempraktekkan pemanfaatan lahan ini Kak? Apakah manfaat apa yang mereka rasakan dengan menggunakan menanam sendiri di pekarangan atau beternak sendiri di pekarangan? Apa manfaat yang mereka peroleh Kak? Ya manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau dari segi ekonomi tentulah sangat membantu.
apalagi dari segi kesehatan, karena kita melihat langsung, kita yang bekerja langsung tanaman pekarangan rumah atau di lahan sempit ini, kita tidak memakai pupuk kimia maupun pestisida. Jadi itu ya, jadi ada nilai ekonomis dan juga ada manfaat kesehatan yang dirasakan oleh mereka yang memanfaatkan lahan sempit ya Kak ya. Nah kalau dari pemerintah sendiri, dari pemerintah misalnya dari tingkat desa atau juga dari tingkat dinas-dinas terkait, misalnya dinas pertanian, apakah ada support atau juga dukungan yang mereka berikan untuk pemanfaatan lahan sempit ini, Kak? Sangat mendukung sekali. Bahkan mereka dari dinas pertanian itu membagikan polybag masing-masing anggota kelompok, maupun bibit tanaman juga dibagi dari dinas pertanian. Bagaimana dengan ini petani perempuan di sana, Kak? Apakah mereka juga banyak yang terlibat dalam pengelolaan pertanian, ataukah lebih banyak bapak-bapaknya atau petani laki-laki nih, Kak, yang terlibat misalnya untuk menentukan ini waktu ini sebaiknya nanam apa, atau ini waktunya membuat pupuk alami, itu lebih banyak siapa, Kak? Kayaknya berimbang. Oh, berimbang ya. Nah, karena mereka udah memahami dengan pertanian alami, juga udah memahami, sangat mendukung sekali kegiatan dari, apalagi kegiatan ini dari pertanian alami. Contohnya, kalau kami yang perempuan misalnya untuk sudah menceritakan ke kelompok-kelompok, mereka sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi sekarang juga sudah ada kelompok-kelompok yang laki-laki, juga ada yang namanya kelompok pertanian organik juga ada gitu. Jadi sudah seimbang gitu. Jadi banyak juga ya petani perempuan yang terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan atau produksi pertanian ya Kak, kalau di sana. Iya. Ya kalau di tempat saya ini umumnya KWT berapa persen? Udah ada 50% lah itu. 50%? Dari kelompok-kelompok tani yang ada. Nah kalau ini Kak, mau tanya apa sampai lupa. Ya, itu kok ramai banget ini Kak, dekat dengan jalan raya nih Kak. Iya, dekat. Oh iya. Ya, kalau petani saat ini tuh kan banyak tuh ya yang memanfaatkan untuk misalnya dibikin polybag, ada juga yang dari pipa-pipa itu aku nggak tahu sistemnya apa itu Kak. Kadang kan ada sayur yang ditaruh pipa yang dilubangi, kemudian ditaruh benih atau bibit-bibit, kemudian bisa tumbuh tuh misalnya jadi ada sayur sawi ya kalau kita bilang di sini. Nah di sana sistem yang dipakai atau kebanyakan bertanamnya memanfaatkan lahan sempit ini modelnya seperti apa Kak? Iya modelnya memang untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, kayak bayam 5 polybag, nanti caisin 5 polybag, bawang peres, ledrik. Nah nanti 50, nggak terlalu banyak, tapi asal terus menerus gitu, nggak ada berhentinya, kan kita tiap hari panen terus gitu. Jadi sistemnya kontinuitas. Antar tetangga bisa saling tukar nggak Kak? Misalnya, oh kakak yang satu punya tomat, satunya punya cabai, bisa nggak itu tukar-tukar? Minta cabainya, nanti satunya kasih tomat. Ada nggak yang seperti itu Kak? Ada, soalnya diterapkan nanamnya itu masing-masing ada tanaman yang khusus. Soalnya si A dia nanam
bawang pre, si B menanam ini. Tapi yang khusus itu memang terus dia yang setelah dibagi-bagi itu memang dia khusus nanam, nggak ada berhentinya gitu. Jadi kita punya stok terus gitu. Iya. Ya, kalau ini Kak, pengalaman Kakak sendiri ya, ketika melakukan pengorganisasian ini kan ya, masyarakat petani. Seringkali itu masalah apa yang muncul Kak, ketika bertemu dengan petani? Yang dikeluhkan oleh petani ini masalah apa Kak? Yang dikeluhkan gitu. Kalau sekarang petani ya, terutama ya kalau masalah yang diapain petani pemasaran ya tadi itu. Gimana? Pemasarannya kena apa Kak yang dikeluhkan? Ya pemasaran itu masalah harga kayak kemarin cabai harga anjlok, sementara kebutuhan petani kayak pupuk, pestisida itu nggak naik terus. Bahkan ada yang nggak ngambil cabai. Nah sekarang kalau saat ini cabai memang udah mulai naik, itu udah 60.000 per kilo. Jadi harga yang tidak stabil ya Kak ya? Iya, harga tidak stabil. Kalau ini ketika Kak Erli di SPR sendiri saat ini ada berapa anggotanya Kak? Gimana? Kurang jelas. Di SPR sendiri saat ini anggotanya ada berapa Kak? Kegiatannya, anggotanya? Iya, anggota yang di Sumatera Barat ini, yang di Agam ini banyak juga, tapi kan masing-masing daerah gitu. Kalau saya yang di bagian Kecamatan Pakacandung itu, yang di bagian Mbak Nining. Kalau susahnya apa Kak? Suka dukanya kalau mengorganisir masyarakat petani ini apa Kak? Suka dukanya yang pengalaman Kak Erli nih, apa nih suka dukanya selama beraktivitas di SPR ini? Suka dukanya masyarakat ya memang kalau sukanya ya kita memang bisa membagi-bagikan ilmu pada masyarakat, mereka pun memahami. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin karena banyak yang mereka kerjakan untuk petani ini, karena umumnya kami adalah penggarap, jadi gimana ya, susah juga untuk masyarakat ini memahami masalah organisasi ini. Kadang mereka mau berorganisasi berapa persen lah gitu. Pokoknya banyak sukanya lah gitu, dukanya berimbang lah antara suka dan duka gitu. Dukanya apa Kak? Atau Kak Erli nemu susahnya apa sih, misalnya pas lagi ketemu mau organisasi masyarakat, pernah nggak ada pengalaman yang susah banget, ini susah ya mau mengajak masyarakat untuk misalnya ke pertanian organik, pertanian ramah lingkungan, kok susah banget ya, balik lagi ke pupuk kimia misalnya. Apa nih Kak? Apa dukanya atau pengalaman tidak enaknya apa ini Kak Erli? Ya pengalaman yang tidak enak memang banyak. Sering kita mensosialisasikan masalah pertanian organik ini dengan alasan mereka hasilnya sedikit dan mereka memang udah biasa dengan instan. Pupuk ada di toko, pestisida ada di toko, jadi mereka itu sebenarnya malas untuk membuatnya, mengerjakannya. Waktunya lama kalau untuk mengerjakan
bahan-bahan dari pupuk alami, pestisida alami, itu alasannya lama, prosesnya juga lama. Walaupun sebenarnya biayanya lebih murah ya Kak ya dibandingkan kalau Iya. beli-beli yang instan ya. Heeh. Heeh. Ya, oke ini tinggal satu pertanyaan lagi nih, Kak Erli kira-kira pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga, baik itu keluarga petani atau juga keluarga yang bukan petani, yang ingin Hmm. memanfaatkan lahan sempit yang ada di rumahnya, pesan apa sih yang atau saran apa sih yang ingin disampaikan oleh Kak Erli kepada mereka semuanya? Eh, Kalau saya pesan saya cuman pemanfaatan pekarangan lahan sempit sebenarnya sangat bagus sekali, nah, terutama buat ekonomi kita, kesehatan kita. Karena saya berprinsip menanam di lahan yang sempit, coba menanam 50 bag satu hari. Seandainya satu hari 50 bag, 10 hari sudah 50 bag, sudah banyak yang tertanam. Sebenarnya yang pertama adalah nama itu atau niatnya sendiri. Yang kedua kemauannya. Itu, nah kalau sudah terlaksana itu, nah, insya Allah akan kita berhasil dan mudah-mudahan kita tidak tergantung lagi di yang namanya kebutuhan kita sehari-hari tidak tergantung di pasar lagi. Kita sudah punya yang dekat rumah kita sendiri. Apalagi kita ada punya ayam misalnya 10 ekor, itik juga 10 ekor. Nah itu alhamdulillah sudah mendukung dari ketahanan pangan kita atau kita udah bisa berkedaulatan pangan. Nah itu. Oke. Iya, jadi harus pertama harus dimulai dari diri sendiri dulu ya Kak ya, harus niat Iya, dulu kalau mau memanfaatkan lahannya, baru kemudian nggak boleh capek, nggak boleh ini ya, nggak boleh bosen untuk terus misalnya iya, kalau nanam ya jangan sekali kok ya harus disiram gitu ya Kak ya, jangan habis ditanam iya, ditinggal Kak, nanti nggak hidup. Baik, iya, Kak Erli, terima kasih atas iya, waktunya ya Kak Erli, terima kasih atas bincang-bincangnya, terima kasih atas berbagi sharing-sharing pengalamannya ya. Semoga ini bisa menjadi apa namanya inspirasi ya buat teman-teman yang di rumah yang masih memanfaatkan lahannya yang ada di rumah boleh sekarang mulai mau melakukan atau memanfaatkan lahannya. Baik, terima kasih iya. sekali lagi Kak Eli. Salam buat Unin Nining ya dan juga teman-teman di sini. Ya, terima kasih juga. Mungkin minta maaf juga, mungkin ada yang nggak jelas tadi karena banyak motor di samping. Dan salam selalu, mudah-mudahan pada sehat semua dan apa kita niatkan Amin. nanti mulailah menanam dari 50 bag satu hari. Mudah-mudahan kita berhasil. Oke, terima kasih Kak Nini. Kak Nini jadi Kak Erli. Ini saya juga agak terganggu karena banyak suara motor ya. Iya, Baik, insya Allah pesannya sudah bisa ditangkap ya. Dan semoga iya, ada kesempatan lain waktu mungkin kita bisa bertemu langsung di sini, bisa ngobrol langsung di studionya KR ya. iya, Barangkali Kak Eri ada acara di Jawa Timur atau di Jombang, boleh nih kontak-kontak Ana, boleh kontak misalnya, oh Ana aku lagi di Jawa Timur, lagi di Jombang, boleh mampir ya. Nanti saya iya, jemput ya kalau ada di Jombang. Mungkin lagi mau ziarah ke makam Gus Dur, boleh. Dekat sekali Kak. Dari studio iya, kita cuma 10 menit ke makam Gus Dur ya. iya, Baik, terima kasih Kak Erli. Baik, Sobat KRI iya, 53, kita tutup dulu untuk diskusi kita dan obrolan kita malam hari ini. Semoga akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan salam sehat selalu, jaga kesehatan di cuaca yang ekstrim seperti ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari dengan tema-tema pertanian yang lainnya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. iya.